Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilidiana Sarina dengan 3 digit Mitra 108 dari kelas Sastra Indonesia 2023C. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan salah satu tokoh masyarakat tentang pendidikan Pancasila yang berlaku di masyarakat saat ini. Selamat malam Ibu. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Wiwin Rahayu dan saya berperan di masyarakat ini sebagai kader Posyandu sekaligus pembantu kegiatan sosial lainnya di lingkungan masyarakat sini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Tujuan diskusi kita kali ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi pendidikan Pancasila di masyarakat. Untuk itu langsung saja pada pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bagaimana kita bisa membantu masyarakat agar lebih memahami nilai-nilai dalam Pancasila? Seharusnya kita lebih mendekatkan diri dengan cara sosialisasi atau memberi edukasi kepada masyarakat kita. Contoh dari kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk menunjang atau mendukung nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Tentunya Mbak, seharusnya itu pertama kita mengadakan contoh ya, kita mengadakan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini kan juga termasuk nilai-nilai kan dari Pancasila itu yang termasuk dalam gotong royong. Nah, seperti itu. Kita harus membantu tentang lingkungan ini untuk bersih atau rapi. Nah, itu dengan gotong royong. Semua lapisan masyarakat harus bekerja sama, saling membantu membersihkan atau merapikan lingkungan sekitar sehingga tertata rapi, sehat dan bersih. Berarti contoh yang bisa dilakukan itu seperti contohnya dengan gotong royong, kerja bakti, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah peran keluarga itu penting dalam mendukung pendidikan Pancasila di rumah dan di masyarakat? Nah, tentu untuk mendukung nilai-nilai Pancasila yang termasuk dalam nilai-nilai yang harus dilakukan sehari-hari itu pertama kali itu dari dalam keluarga sendiri, karena pendidikan yang utama adalah dalam lingkungan keluarga dulu. Contohnya untuk mendidik anak-anak kita supaya saling membantu, punya rasa welas asih, saling kerjasama, bagaimana kita menerapkan di masyarakat nanti. Jadi intinya keluarga itu adalah sekolah utama bagi anak-anak kita. Mungkin bisa diberikan contoh peran orang tua dalam mendukung anak-anaknya lebih lebih mudah untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan saya selaku ibu, kan ibu itu yang berperan penting ya dalam rumah tangga, karena setiap hari anak-anak itu lebih banyak waktunya kepada ibu daripada ayah. Nah, untuk kalau saya sendiri dengan anak saya, pertama saya harus menerapkan cara bersikap dengan baik, misalkan bertutur kata, etika dalam keluarga juga ada kesopanan, ada rasa hormat kepada orang tua. Nah, sehingga anak-anak itu bisa dididik dari dini. Nah, sedini mungkin itu bisa mengetahui, oh ini orang tua harus berbahasa dengan baik. Lalu untuk terjun ke masyarakat nantinya dia juga bisa menghormati orang yang lebih tua dari dia. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa disimpulkan untuk pendidikan Pancasila di masyarakat ini tuh harus berasal dari orang tua, keluarga dahulu, kemudian penerapannya di masyarakat itu melalui kegiatan-kegiatan sederhana seperti gotong royong gitu. Ya, betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir, harapan Ibu terhadap masa depan pendidikan Pancasila di masyarakat kita itu seperti apa? Harapan saya pertama itu ya dari dalam lingkup keluarga, terutama untuk para ibu, para orang tua itu harus bisa mencontohkan, bukan saja mengedukasi saja dengan perkataan atau semisal kegiatan-kegiatan semuanya itu, tapi seharusnya bisa mencontohkan juga kepada anak-anak, ya kan, melalui sikap kita, melalui tata cara kita mendidik mereka dengan kata-kata halus atau dengan mungkin saling menyayangi, itu pun dengan bahasa tubuh bisa juga ya menjadi parenting terbaik untuk anak-anak kita nanti. Nah,
yang kedua itu peran untuk di masyarakat, kita harus ikut andil bukan saja dari pihak aparat, tapi juga kita sebagai warga itu saling mengerti, memahami lingkungan sekitar. Jadi ada tata cara kita bersikap atau bertutur kata dengan tetangga, dengan teman, ya, itu bisa dilakukan. Jadi ada saling menghormati dan menghargai, meskipun itu beda suku atau apapun ya yang ada di sila-sila Pancasila, tentunya kita harus saling menghargai seperti itu. Dan untuk kerukunan kita juga harus menerapkan kegiatan seperti gotong royong, mungkin posyandu juga bisa, dari kegiatan-kegiatan sosial lainnya untuk menunjang nilai-nilai luhur kita supaya tidak punah di masyarakat dan bisa berkesinambungan dari anak cucu kita nanti. Jadi terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jadi bisa disimpulkan pendidikan Pancasila di masyarakat itu dimulai dari keluarga. Peran keluarga sangat penting untuk membantu anak-anak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Dan contoh kegiatan sederhana yang bisa dilakukan adalah seperti gotong royong, kerja bakti. Peran masyarakat dan orang tua bila disatukan itu menjadi penting untuk mendukung pendidikan Pancasila, kemajuan pendidikan Pancasila di masyarakat pada saat ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan ketersediaan